Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN ya. Mata pelajarannya adalah sejarah. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang nanti dibalas oleh Tiongkok ikut mendorong kemajuan Kesultanan Banten karena berarti sebelum kita bahas tentang jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, kita harus tahu kenapa Portugis tiba-tiba menguasai wilayah Malaka. Jadi, pada tahun 1511, Portugis ini dia menyerang wilayah Malaka dan menguasai wilayah Malaka untuk menguasai perdagangan di Selat Malaka. Menyerang Malaka dan menguasai jalur perdagangan di sana. Seperti yang kita ketahui sama-sama ya, jalur perdagangan di Selat Malaka ini adalah salah satu dari jalur sutra. Maka dari itu banyak sekali pedagang-pedagang baik dari Eropa maupun Timur Tengah itu yang datang ke wilayah Malaka untuk berjualan di sana. Nah, setelah Portugis menguasai Malaka, karakteristik Portugis dalam menjajah suatu wilayah itu adalah dia melakukan yang namanya monopoli perdagangan. Nah, kalau sudah ada monopoli perdagangan, otomatis seluruh wilayah Malaka itu yang boleh berdagang hanya pedagang-pedagang dari Eropa, terutama adalah Portugis. Nah, setelah melakukan monopoli perdagangan, selanjutnya dampak yang paling terbesar adalah pedagang-pedagang, terutama yang dari India dan juga yang dari Timur Tengah, itu dia tidak memiliki akses untuk berdagang di wilayah Selat Malaka. Gitu. Jadi dampaknya, pedagang dari Timur Tengah ini aksesnya ditutup atau dia tidak bisa berdagang di wilayah Selat Malaka. Nah, setelah dia nggak boleh dagang di Selat Malaka, lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mencari wilayah atau mencari jalur lain. Nah, jalur yang digunakan pada waktu itu adalah dia lewat jalur Selat Sunda. Nah, di Selat Sunda waktu itu siapa yang sedang berkuasa? Yang sedang berkuasa adalah kerajaan atau Kesultanan Banten gitu. Jadi nanti Kesultanan Banten ini mendapatkan pengaruh yang positif gara-gara si Malaka ini karena Portugis ini dia menguasai wilayah Malaka. Apa pengaruh positifnya? Yaitu nanti pedagang-pedagang dari Timur Tengah atau pedagang Islam itu dia mengalihkan jalur perdagangannya melalui Selat Malaka gitu. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang A gitu. Yaitu pedagang Islam mengalihkan jalur perdagangannya melalui Selat Sunda, di mana Selat Sunda di sini adalah milik Kesultanan Banten. Gitu. Nah, sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai jumpa di penjelasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK, mata pelajarannya adalah sejarah. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Pengambil alihan penguasaan wilayah Bengkulu dan Sumatera Barat dari Inggris ke Belanda didasarkan pada nah ini berarti materinya adalah materi kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Nah, langsung aja kita bahas ya. Jadi, pada tahun 1871 seperti yang kita ketahui ya, Belanda dan Inggris ini dia menguasai wilayah yang berdekatan. Di mana Belanda ini dia menguasai wilayah Jawa dan Inggris dia menguasai wilayah semenanjung Melayu sampai ke Sumatera. Gitu. Nah, nanti pada tahun 1871 akhirnya terjadi sebuah kesepakatan antara Belanda dan Inggris. Dan harus diketahui juga, Belanda dan Inggris ini dia mempunyai wilayah jajahan gak cuma di wilayah Asia, tapi juga ada di wilayah Afrika dan juga di wilayah Amerika Selatan gitu. Nah, maka dari itu, karena adanya kepentingan tertentu, akhirnya pada tahun 1871 mereka mengadakan yang namanya perjanjian tukar guling ya sebenarnya. Nah, tukar guling ini disebut dengan Traktat
Sumatera. Nah, apa itu tukar guling? Jadi, ada 2 poin yang ditandatangani di Traktat Sumatera. Yang pertama, nanti wilayah jajahan Belanda, sekarang namanya wilayah Ghana ya. Wilayah Ghana ini jadi milik Inggris. Gitu. Nah, ditukar dengan apa? Akhirnya ditukar dengan wilayah di Sumatera. Jadi nanti wilayah Sumatera ini jadi milik Belanda. Gitu. Nah, inilah nanti yang menyebabkan akhirnya Belanda dia bisa menguasai wilayah Aceh dan melakukan perang terhadap Aceh untuk menguasai Aceh gitu. Nah, selain Aceh, wilayah yang juga akhirnya nanti dikuasai oleh Belanda adalah wilayah Bengkulu dan juga Sumatera Barat sebagai penghasil kayu dulu ya, dan juga kapur barus. Nah, berarti untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang B, Traktat Sumatera gitu. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai jumpa di penjelasan-penjelasan soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN, mata pelajarannya adalah sejarah. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Langkah awal yang diambil setelah Super Semar diberlakukan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban di Indonesia adalah langsung aja kita bahas ya. Berarti ini materinya adalah materi Indonesia pada masa Orde Lama menuju Orde Baru ya. Bahasannya adalah Super Semar. Nah, Super Semar ini adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Nah, apa itu Surat Perintah 11 Maret? Surat Perintah 11 Maret ini adalah sebuah surat perintah yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 gitu. Nah, apa yang melatar belakangi Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret? Jadi, latar belakang dari Super Semar ini adalah pasca peristiwa G30S. Nah, setelah peristiwa G30S, sistem politik dan keamanan di Indonesia itu sangat-sangat mengkhawatirkan gitu. Kenapa? Karena Soekarno sebagai presiden dianggap pada waktu itu ya tidak bisa menyelesaikan kasus G30S yang terjadi pada tahun 1965. Nah, maka dari itu nanti pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno ini dia merilis sebuah surat yang katanya Surat Perintah 11 Maret ini yang berisi dia memberikan perintah kepada Soeharto untuk mengamankan dan membawa kembali wibawa pemerintah yang pada waktu itu masyarakatnya tidak percaya oleh pemerintah gitu. Nah, setelah Super Semar ini dirilis dan juga diterima oleh Soeharto itu langsung mengambil sebuah kebijakan. Apa kebijakan pertama yang diambil oleh Soeharto? Kebijakan pertama yang diambil oleh Soeharto itu adalah membubarkan Partai Komunis gitu. Soeharto dia langsung membubarkan PKI dan juga pada waktu itu ada yang namanya pembersihan kabinet gitu. Nah, Soeharto membersihkan kabinet-kabinet ini dari unsur-unsur Partai Komunis gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E. Nih, mengamankan menteri yang diduga terlibat dalam G30S gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal Super Semar ini sampai sekarang dokumen aslinya belum tahu ada di mana. Jadi ada banyak yang bilang Super Semar ini hanya sebuah surat akal-akalannya Soeharto ya untuk menguasai pemerintahan pada waktu itu. Tapi di balik itu setelah Super Semar ini dirilis, hal pertama yang dilakukan oleh Soeharto adalah dia membubarkan Partai Komunis dan juga membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI gitu. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai jumpa di penjelasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK sejarah ya. Langsung aja kita baca soalnya.
salah satu pihak yang berperan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia adalah golongan Sufi melalui cara kayak ini adalah materi Indonesia pada masa Islam, yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia itu medianya ada banyak ya. Atau proses penyebarannya ada beberapa. Nah, proses penyebarannya kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah lewat perdagangan. Gitu. Yang kedua adalah lewat perkawinan. Yang ketiga adalah lewat kesenian. Keempat, lewat bidang pendidikan. Dan yang kelima ada lewat jalur yang namanya tasawuf. Gitu. Nah, langsung aja kita bahas satu-satu. Kalau lewat jalur perdagangan, otomatis aktornya adalah pedagang-pedagang muslim atau pedagang-pedagang Islam yang datang dari Timur Tengah dan juga India ya. Dia nanti melakukan perdagangan ke wilayah Indonesia sekaligus menyebarkan agama Islam gitu. Karena dulu yang namanya perjalanan dari Timur Tengah atau dari India ke wilayah Indonesia itu kan lama ya, dan juga hanya bisa pakai kapal laut gitu. Nah, karena cuma bisa pakai kapal laut, otomatis mereka harus menunggu angin, ya kan, baru nanti mereka bisa berangkat. Otomatis mereka bertahan lama dulu di wilayah Indonesia. Mereka bermukim. Nah, di saat bermukim itulah mereka menyebarkan Islam. Yang kedua, lewat jalur perkawinan. Nah, lewat jalur perkawinan ini juga dilakukan oleh pedagang yang dia menikah dengan pribumi di Indonesia, gitu, perempuan pribumi di Indonesia. Nah, biasanya juga para pedagang-pedagang kaya ini atau saudagar-saudagar kaya ini dia menikahi putri dari kerajaan pada waktu itu, dan akhirnya nanti kerajaannya berubah menjadi kerajaan Islam gitu. Nah, yang ketiga ini lewat jalur kesenian. Nah, lewat jalur kesenian ini dilakukan oleh Wali Songo ya pada waktu itu, terutama Sunan Kalijaga. Dia menyebarkan Islam lewat pagelaran wayang. Gitu. Nah, yang keempat, pendidikan. Nanti di Indonesia itu dibuat semacam pesantren-pesantren gitu. Ini juga untuk menyebarkan Islam. Dan yang terakhir ini adalah jalur tasawuf, di mana jalur tasawuf ini disebarkan oleh orang-orang yang beraliran sufi. Nah, orang-orang yang beraliran sufi ini dia masih mempercayai hal-hal mistis dan juga hal-hal yang berbau gaib gitu. Nah, karena pada waktu itu orang Indonesia juga masih percaya hal-hal seperti ini, mereka masih juga banyak yang menganut animisme dan dinamisme, akhirnya nanti orang-orang sufi ini dia menyebarkan Islamnya bisa lewat jalur penyembuhan alternatif dan lain-lain gitu. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat, karena yang ditanya adalah golongan sufi ya, berarti golongan sufi ini dia menyebarkan Islam lewat cara tasawuf gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN ya, mata pelajarannya adalah sejarah. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Faktor penyebab keterpurukan tersebut diantaranya, ini berarti materinya adalah Indonesia pada masa awal kemerdekaan ya, yaitu perekonomian Indonesia awal kemerdekaan. Nah, kita harus tahu dulu gimana sih kondisi Indonesia pada kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang pertama yang terjadi adalah adanya blokade ekonomi dari Belanda gitu. Nah, jadi nanti barang-barang yang datang ke Indonesia itu diblok. Begitu juga barang-barang yang akan dijual keluar di Indonesia, atau ekspor impor sama Belanda ini diblok lewat kapal-kapal Belanda yang ada di pelabuhan-pelabuhan milik Indonesia gitu. Yang kedua adalah terjadinya inflasi
yang tinggi di Indonesia. Nah, inflasi ini disebabkan karena banyaknya mata uang yang beredar. Ada 3 ya, ada mata uang Jepang, ada mata uang Nica atau mata uang merah, dan juga Ori, mata uang resmi Indonesia gitu. Jadi ini menyebabkan akhirnya terjadi inflasi yang tinggi. Dan yang ketiga, di Indonesia sistem perekonomiannya itu masih pakai sistem perekonomian kolonial gitu. Jadi masih belum ada sistem perekonomian yang mumpuni, pada akhirnya belum jelas arah ekonomi Indonesia ini mau kemana gitu. Keadaannya kas negaranya kosong dan pemasukannya itu belum stabil. Sedangkan pengeluarannya harus banyak karena sebagai negara yang baru merdeka gitu. Nah, jadi kenapa perekonomian Indonesia bisa terpuruk? Jawabannya ada di 3 poin ini gitu. Nah, berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang kita lihat yang A ya, karena adanya blokade ekonomi oleh Belanda gitu. Nah, karena soalnya sudah terjawab dan terbahas, mari akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.